Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Rahmat Jo NTS bersama saya Brigadir Rahmat Jolardi. Kali ini kita sedang berada di SMK Genus Bukit Tinggi, yang mana ini merupakan SMK kesehatan yang berprestasi yang dikepalai oleh Bapak Devi Hendri MMPD. Berkaitan dengan situasi saat ini mewabahnya pandemi COVID-19 atau virus corona, di SMK Genus Bukit Tinggi itu membuat hand sanitizer. Bagaimana membuat hand sanitizer itu? Mari kita lihat bagaimana ke aktivitas di labornya. Oke. Jangan lupa subscribe di tombolan bawah ini ya. Dadah. Oke, sekarang kita sedang berada di laboratorium farmasi milik SMK Genus, SMK Kesehatan Bukit Tinggi. Di sini sedang berlangsung aktivitas dari siswa-siswa yang didampingi oleh guru membuat hand sanitizer. Ini di sini kita bersama pendamping labornya, ada Bu Widi, ini Bu Kuntum. Yang ini Wakasis ya? Ya, wakil kesiswaan Bu Ses ya. Kebetulan ini dalam situasi pandemi corona saat ini itu segala sesuatunya susah didapat, termasuk hand sanitizer ini. Untuk mendapatkan hand sanitizer sekarang agak susah, dan pun kalau ada itu mahal. Jadi sebagai solusinya kita bisa membuat produk hand sanitizer ini secara sendiri. Yang penting kita ketahui dulu apa-apa saja bahannya. Nanti kita akan peragakan bagaimana cara pembuatnya. Kebetulan di sini ada didampingi ibu-ibu pembina labornya, ibu-ibu apoteker. Nanti kita peragakan bagaimana cara pembuatan hand sanitizer itu. Jadi intinya panduannya itu banyak, dan ini salah satunya. Nah, nanti silakan bagaimananya. Yang ini kita perkenalkan dulu pertama bahan-bahannya. Yang ini bahan-bahannya sampai sekarang masih mudah didapat di pasaran ya Bu ya? Agak sulit sekarang. Mulai agak sulit. Jadi ini sebagai alternatif seandainya nanti hand sanitizer yang di pasaran itu tidak ada. Jadi ini bisa ya, salah satu solusinya. Ini yang pertama itu bahannya ini etanol ya, etanol Bu ya, atau alkohol 96%. Jadi yang kalau sesuai dengan standarnya itu yang bagusnya 96%, tapi kalau tidak ada itu bisa mempergunakan alkohol 70% ya Bu ya. 70% berarti kisaran alkohol 70% sampai dengan 96%. Kemudian ini ya. Nah, kemudian ini ada hidrogen peroksida. Ini juga bisa didapat. Agak sulit juga didapat. Yang ini, yang selanjutnya adalah gliserol 8%. Gliserol 8%. Nah, yang kemudian yang ini terakhir, yang ini adalah minyak atsiri Serewangi, dan kebetulan sekarang kita populariasikan. Saya sebagai penggiat minyak atsiri khususnya Serewangi tadi, kita populariasikan dalam pembuatan hand sanitizer. Ini minyak Serewanginya kebetulan ini juga sudah mengandung etanol, ada sekian persen mengandung etanolnya. Jadi sekarang kita kolaborasikan pembuatan hand sanitizer dengan campuran dari minyak Serewangi atau citronella oil. Lalu bagaimana caranya? Silakan selanjutnya kita lihat bagaimana caranya. Ini kita akan perlihatkan bagaimana cara membuatnya, nanti akan diperagakan oleh ibu-ibu kita. Yang ini cara pembuatnya ini dengan alat yang sederhana saja, nanti kita peragakan bagaimana cara membuatnya. Yang ini yang pertama yaitu bahannya dari etanol tadi, itu etanolnya etanol 96% ya Bu ya. Iya, itu jumlahnya berapa perbandingannya? Untuk 1 liter kita pakai 833 ml Pak. Berarti nanti hasil 1 liter bahan baku etanolnya, etanol 96% sebanyak 833 ml. Oh gitu. Yang kemudian yang bahan kedua kita pakai hidrogen peroksida. Yang ini ya, hidrogen peroksida. Yang ini
Pak. Nah. 3%. Kita pakai sebanyak 41,7 ml. 41,7 7 ml. ml. Ya. Kemudian selanjutnya yang ini, Kita pakai gliserol 8%. yang ini gliserol 8%. Ya, sebanyak 14,5 ml. 14,5 ml. Nah, yang kemudian selanjutnya kita pakai campuran dari minyak atsiri tadi, minyak serewangi atau citronella oil ini. Jadi yang di sini kita pergunakan hanya tetes saja. Kita pergunakan hanya dalam 1 liter itu 4 tetes ya. Oh, 1 liter 4 tetes. Jadi dipergunakan juga sebagai tambahan aroma, berarti bisa sebagai tambahan aroma. Nah, jadi tambahnya hasil dari hand sanitizer ini nanti ada aroma dari serewanginya itu. Nah, itu nanti hasilnya. Oke, silakan dilanjutkan Bu, bagaimana pembuatannya. Kalau dalam ini karena situasi alatnya tidak memadai ya Bu ya. Kalau dalam memadai itu kan lebih baiknya kita pergunakan mixer ya. Iya Pak. Untuk dalam hal pencampuran bahan-bahan tadi itu lebih bagus lagi ya. Nanti didiamkan selama 72 jam. Jadi baru bisa digunakan. Berarti setelah didiamkan selama 72 jam baru bisa dipergunakan. Oh gitu. Berarti tujuannya untuk mendiamkan 72 jam tadi itu buat apa Bu? Biar melarutnya juga Pak, biar Nanti biar menyatu tuh. ya biar menyatu barangnya juga, biar bagus, daya semprotnya juga bagus. Oh gitu. Jadi hasil dari pembuatan hand sanitizer tadi kemudian dipindahkan ke wadahnya botol semprot ya Bu ya. Ke botol semprot. Jadi ini botol semprotnya ini berapa mili nih Bu? Ini 150 ml Pak. 150 mili. Ini yang berarti ini sudah didiamkan selama 72 jam. Berarti ini sudah siap dipergunakan. Berarti dalam hal mempergunakannya seperti biasa ya Bu ya. Tinggal disemprot. Tinggal disemprot. Oh gitu. Ya, ini ada aroma serehnya. Nah, yang dicampur dengan sereh berarti ada aroma sereh wanginya. Jadi inilah kira-kira bentuk hasil akhirnya dari pembuatan hand sanitizer karya dari SMK Genus Bukit Tinggi, berkolaborasi juga bersama saya sebagai penggiat dari minyak atsiri. Ini kita campurkan hasil dari hand sanitizer buatan dari SMK Genus, kita campur dengan minyak serewangi atau citronella oil. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini bisa jadi solusi jika seandainya nanti untuk membuat hand sanitizer sendiri. Jadi bisa dijadikan referensi dalam hal pembuatan hand sanitizer. Kira-kira seperti itu. Inilah kira-kira bentuk hasilnya dari karya dari SMK Kesehatan Genus Bukit Tinggi. Jadi intinya dalam kesempatan seperti ini, dalam keadaan wabah seperti ini, yang jelas kita lakukan hal yang terbaik. Jika seandainya seperti ini ada sekolah kesehatan, apa yang bisa disumbangkan, apa yang bisa kita perbuat. Contoh dalam hal pembuatan hand sanitizer. Berarti di sini kita bisa sumbangkan kepada masyarakat dan hal ini juga sangat akan membantu kepada masyarakat. Selanjutnya untuk seluruh masyarakat khususnya di Sumatera Barat ini, kami juga menyampaikan untuk sekarang ini lebih baik kita patuh dan taat kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Bagaimana aturannya untuk kita sementara untuk melakukan diam di rumah, ya kita lakukan untuk diam di rumah. Tidak usah kita melakukan aktivitas-aktivitas di luar yang serasa tidak perlu. Nah, yang jelas sekarang kita berusaha bagaimana wabah ini akan segera berakhir. Yang jelas ada ikhtiar kita, ada usaha kita dalam hal ini untuk mengantisipasinya supaya nanti mudah-mudahan jangan merebak di wilayah kita khususnya Sumatera Barat. Jadi kepada warga masyarakat seluruhnya diharapkan yang penting kita tetap tenang, intinya jaga kebersihan,
jaga kebersihan diri, jaga kebersihan lingkungan, kita kurangi interaksi yang dalam jumlah banyak dan kurangi bepergian. Dan seandainya ada keluarga kita yang dari rantau yang akan pulang kampung, lebih baik kita stop dulu, tidak usah dulu untuk sementara waktu. Jadi hal ini kita tidak tahu nanti yang mana yang akan membawa virus tersebut masuk ke kampung halaman kita. Lebih baik kita tunda dulu. Jadi sesuai juga dengan apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah, jika kamu mengetahui adanya wabah di satu tempat, maka jangan kamu datang ke tempat itu. Dan sebaliknya, jika kamu berada di tempat yang wabah, kamu jangan pergi kemana-mana. Itu yang kita lakukan sekarang. Sekarang kita tinggal patuh dan taat kepada apa yang telah diaturkan oleh pemerintah. Semoga semua wabah ini cepat berakhir dan segala sesuatunya kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang dilakukan ini menjadi manfaat untuk kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.